Selamat pagi, Pak. Pagi Mbak Retno. Gimana kemarin? Sudah wawancara dengan Mas Hafiz? Sudah, Pak. Oke. Alhamdulillah. Mbak Ana? Halo? Oke, halo, Pak. Bisa di-add teman-temannya ya, tolong ya. Baik, Pak. Yang presentasi sudah datang belum ya kelompoknya? Halo? Halo, Bapak. Gimana Mbak Retno? Yang presentasi kelompoknya sudah datang belum? Iya, Bapak. Sedang proses. Ya. Ya. Baik. Kepada teman-teman yang presentasi, silahkan mempersiapkan diri. Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman
mahasiswa semuanya. Untuk kuliah biokonservasi, ini sepertinya saya masih punya utang satu. Jadi waktu itu hari libur itu kan belum diganti. Nah, saya merencanakan untuk saya pindah. Nanti silahkan Anda menyesuaikan. Nah, untuk kuliah ini nanti saya akan memberikan apa ya, semacam dosen tamu lah. Karena kalau saya punya mitra PT Pupuk Kujang Indonesia. Nah, nanti saya akan undang salah satu manajer ya, salah satu manajer di Pupuk Kujang yaitu manajer K3. K3 ini membawahi keselamatan kesehatan kerja, tapi juga dia membawahi pada aspek lingkungan hidupnya. Jadi PT Pupuk Kujang ini saat ini sedang memajukan proper emas, yaitu bagaimana tingkat pemeringkatan perusahaan terhadap kepedulian lingkungan. Ini emas ini tertinggi. Dan kemarin untuk proper emas itu mereka pihak Kujang minta bantuan saya untuk menyusun dokumen dan juga di aspek keanekaragaman hayatinya. Nah, maksud saya mengundang praktisi tersebut adalah agar Anda tahu bahwa mata kuliah apa yang bisa berpotensi nanti untuk membantu Anda mencari lapangan pekerjaan. Ya, selama ini mungkin Anda masih kebingungan kan, biologi itu kerjanya apa gitu kan. Padahal ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan. Kalau Anda di bidang lingkungan ya bisa ke konsultan AMDAL, kemudian untuk kalau mau PNS ya di Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan atau di eh, Perikanan dan Kelautan, itu juga Anda bisa melakukan apa istilahnya, melamar pada posisi-posisi tersebut. Nah, nanti semoga bisa baik. Nah, tahun depan saya akan menggandeng mitra PT Indonesia Power ya. Kemarin siang saya sudah kontak-kontakan dengan salah satu manajernya juga untuk saya bisa membuat program matching fund ke daerah. Nah, di dalam di tahun ini saya tuh juga punya program matching fund ke daerah dengan PT Pupuk Kujang. Nah, salah satunya adalah nanti kegiatan magang dan juga beberapa webinar. Nanti silahkan Anda bisa join untuk kegiatan webinar atau misalnya Anda ingin magang ya MBKM, Anda bisa juga saya eh, fasilitasi untuk kegiatan MBKM tersebut. Ada yang rumahnya di Cikampek mungkin ya, Cikampek, Cikarang, Purwakarta, Indramayu atau Jakarta atau tempat lain bolehlah. Jadi nanti Anda akan saya fasilitasi untuk bisa magang di kawasan keanekaragaman hayatinya PT Pupuk Kujang di eh, Cikampek. Jadi PT Pupuk Kujang ini lokasinya di Cikampek ya. Dan di sana dia punya hutan seluas 5 hektar yang saya juga salut ya karena di tengah hiruk pikuknya industri masih dijumpai terenggiling, masih dijumpai burung elang dan juga spesies-spesies yang lain. Nah, ini Anda bisa riset di situ ya. Mungkin untuk inventarisasi keanekaragaman hayatinya atau untuk misalnya mau menghitung karbon stok di Taman KHT Kujang atau apapun nanti kalau memang ini saya buka peluang untuk itu untuk bisa melakukan kegiatan magang di kawasan tersebut. Ya itu pengantar saya. Nanti saya carikan hari untuk bisa kuliah bareng ya. Semoga di hari Minggu atau hari Sabtu Anda mungkin kalau kosong bisa saya jadwalkan untuk kegiatan tersebut. Itu Mbak Mas semua, silahkan untuk kelompok yang presentasi. Saya tadi sempat baca Firmansyah yang paling atas. Tapi siapa tahu nanti koordinatornya mahasiswa yang lain. Silahkan untuk mempersiapkan PPT-nya dan presentasinya. Silahkan Mbak Mas kelompok yang presentasi. Baik Pak Fuad, kami izin share screen ya Pak. Ya, silahkan.
Belum bisa Mbak Vanessa. Apakah sudah terlihat, Bapak dan teman-teman? Sudah. Sudah kelihatan. Oke, sebelumnya suara saya apakah terdengar teman-teman dan Pak Fuad? Terdengar. Mas Muhammad. Siapa? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Fuad selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 ingin membawakan presentasi dengan judul penilaian indeks kerentanan kawasan konservasi. Next. Anggota kelompok 7 yaitu ada Suci Divya Rahim, Vanessa Varela Kiski Kuswanto, saya sendiri Muhammad Dafi Alaki, Mahatma Narendra Niti Firmansyah, Sofiani Fainitias, dan Khairi Amana Robi. Next. Halo Mas David. Ada kesulitan? Mohon Halo? maaf Pak, ini screen-nya macet di saya. Bentar ya Pak. Atau mungkin teman yang lain Mas David diminta untuk share screen. Halo, Assalamualaikum. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Firman. Waalaikumsalam, silakan. Baik, selanjutnya yaitu kerentanan dan indeks kerentanan. Kerentanan lingkungan didefinisikan sebagai fungsi dari paparan lingkungan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif. Indeks kerentanan adalah ukuran dari paparan populasi terhadap berbagai bahaya. Sedangkan indeks kerentanan lingkungan adalah pengukuran yang dirancang untuk menandai tingkat keparahan relatif dari berbagai isu lingkungan. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu kerentanan atau vulnerability. Kerentanan atau vulnerability disingkat V dihasilkan dari gabungan kombinasi exposure atau paparan, E, sensitivitas atau kepekaan, S, dan kapasitas adaptif atau AC. Kerentanan atau V dapat dijelaskan dengan persamaan berikut. V sama dengan E plus S dikurangi AC. Bagannya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu studi kasus 1 dengan judul Ecological Vulnerability of Coral Reef Ecosystem in Wakatobi National Park during Indian Ocean Dipole Event. Selanjutnya, jurnal referensi pertama ini mengkaji mengenai kerentanan terumbu karang yang mengancam keberadaan dan fungsinya akibat perubahan iklim. Kerentanan ekologis di Wakatobi yaitu di Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Pinangko dinilai selama event Indian Ocean Dipole atau IOD pada tahun 2016. Paparan ditentukan menggunakan suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil A, dan besaran kecepatan angin. Kepekaan ditentukan menggunakan kerawanan karang, kerawanan ikan, dan tingkat produktivitas primer makroalga. Kemudian kapasitas adaptif ditentukan menggunakan tutupan karang keras, sebaran ukuran karang, kekayaan karang, biomasa ikan, keanekaragaman herbivora, dan pengembalaan herbivora relatif terhadap produksi alga. Selanjutnya, Taman Nasional Wakatobi adalah taman nasional laut terbesar kedua di Indonesia dengan luas 1,39 juta hektar dan merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia. Tercatat ada 396 spesies terumbu karang Hermatipix scleracinian berasal dari 68 genus dan 15 family. Selain itu, ada 10 spesies karang keras non-scleractinian atau Ahermatipix dan 28 genus karang lunak. Selanjutnya yaitu penilaian kerentanan lingkungan. Pertama yaitu exposure atau paparan. Analisis keterpaparan 4 pulau besar yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Pinongko menunjukkan bahwa semua pulau sangat terpapar goncangan iklim dengan nilai lebih dari 0,9. Nilai paparan berkisar antara 0,91 hingga 0,97 dengan rata-rata 0,93. Tidak ada perbedaan yang begitu besar antara keempat pulau tersebut karena mereka mendapatkan paparan yang kurang lebih sama. Selanjutnya yaitu sensitivity atau kepekaan. Skor sensitivitas berkisar antara 0,21 hingga 0,92, rata-rata 0,42. Uji one way ANOVA di 4 pulau besar di Wakatobi berdasarkan sensitivitasnya menunjukkan bahwa ada 2 pulau memiliki min yang berbeda, yaitu Tomia dan Pinongko. Ada distribusi nilai yang luas dalam kumpulan data sensitivitas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan nilai exposure yang relatif sama, setiap lokasi dapat memberikan respon yang berbeda. Selanjutnya yaitu adaptive capacity atau kapasitas adaptif. Skor kapasitas adaptif berkisar antara 0,25 hingga 0,61 dengan rata-rata 0,44. Kapasitas adaptif tertinggi di antara 4 pulau besar adalah Pinongko. Artinya, Pinongko memiliki potensial pemulihan yang lebih baik saat terjadi gangguan iklim daripada 3 pulau besar lainnya. Sedangkan potensi pemulihan terendah ada di Pulau Tomia, yang berarti Tomia akan membutuhkan lebih banyak perhatian dan pengelolaan. Selanjutnya yaitu vulnerability atau kerentanan. Skor kerentanan berkisar antara 0,52 hingga 1,60, rata-rata 0,92. Secara umum, Wangi-Wangi, Kaledupa, dan Tomia sedikit lebih rentan daripada Pinongko. Skor Wangi-Wangi, Kaledupa, dan Tomia masing-masing adalah 1,03, 1,03, dan 1,93. Nilai tersebut mutlak lebih tinggi dibanding Pulau Pinongko yang memiliki nilai kerentanan 0,58. Berikut merupakan gambaran dari distribusi komponen kerentanan di antara pulau-pulau di Wakatobi. Selanjutnya, dari jurnal 1 ini didapatkan kesimpulan bahwa 3 aspek kerentanan ekologis, yaitu paparan, sensitivitas, dan potensi
si pemulihan tidak berkorelasi kuat atau mengindikasi bahwa tidak ada pemicu kerentanan tunggal yang membuat suatu lokasi menjadi sangat rentan, melainkan kerentanan lokasi merupakan hasil dari kombinasi kapasitas adaptif, sensitivitas, dan keterpaparan. Studi ini membandingkan setiap kerentanan pulau utama dan menemukan bahwa Wangi-Wangi, Kaladupa, dan Tomia sedikit lebih rentan daripada Binongko. Perbandingan tersebut dapat mengarah pada strategi pengelolaan yang lebih baik untuk menghadapi anomali iklim yang berfokus pada pulau yang lebih rentan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu kerentanan ekosistem mangrove terhadap ancaman gelombang ekstrim atau abrasi di kawasan konservasi Pulau 2 Banten. Next. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem unik di pesisir sebagai pelindung daratan, baik pelindung dari abrasi, intrusi, dan sebagai habitat berbagai macam spesies. Besarnya fungsi mangrove ini akan sangat disayangkan ketika terjadi kerusakan karena akan berdampak ke berbagai aspek seperti matinya spesies, berubahnya garis pantai karena abrasi, masuknya air asin ke air tanah, dan lain sebagainya. Sehingga perlu pemeliharaan ekosistem mangrove ini. Pemeliharaan ekosistem mangrove perlu dilakukan dengan pengenalan kondisi kawasan dari ekosistem mangrove sendiri, sehingga tindakan yang akan dilakukan lebih tepat. Perlu diperhatikan indeks kerentanan dari ekosistem mangrove dan besarnya bencana dari ekosistem mangrove tersebut. Next. Pada jurnal ini, metode yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif semi kuantitatif dengan statistik sederhana. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan indeks kerentanan dengan perhitungan indeks kerentanan dilakukan dengan rumus 0,5 dikali skor hutan bakau ditambah 0,5 dikali skor zonasi mangrove ditambah 0,2 dikali skor fungsi hutan mangrove. Kemudian untuk kelas interval atau klasifikasi tingkat kerentanan dihitung menggunakan rumus Trages, yang mana batas atas 30 dan batas bawah 10. Sehingga kelas interval didapat 6, yang mana dihitung dari batas atas dikurangi batas bawah dibagi 30. Dibagi 3, mohon maaf. Next. Berdasarkan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kerentanan merupakan kondisi suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Tingkat kerentanan ekosistem mangrove di Pulau 2 terhadap gelombang dihitung berdasarkan kerentanan ekonomi, kerentanan sosial, kerentanan fisik, dan kerentanan lingkungan. Pulau 2 yang merupakan wilayah konservasi tidak memungkinkan adanya aktivitas masyarakat secara umum, sehingga kegiatan sosial, ekonomi, dan keberadaan infrastruktur secara fisik dinyatakan mendapatkan nilai 0. Sehingga yang dihitung adalah kerentanan lingkungan mangrove yang meliputi perhitungan keberadaan hutan mangrove, zonasi hutan mangrove, dan fungsi hutan mangrove sebagai hutan lindung. Next. Pada tabel dapat dilihat vegetasi mangrove sebesar 40–80%, karena ada beberapa lokasi yang mengalami kerusakan sehingga mengurangi kekuatan mangrove. Zonasi di Pulau 2 dari laut ke darat yaitu pada Tanjung Pulau 2 yaitu formasi Diospyros maritima, formasi Pempis sp, dan Thespesia sp, dan pada pantai yaitu formasi Avicennia sp, formasi Rhizopora sp. Pengakaran yang paling kuat dimiliki oleh formasi Avicennia sp, yang seharusnya juga diletakkan pada Tanjung Pulau 2. Pulau 2 merupakan hutan lindung atau konservasi, sehingga tingkat penggunaan secara umum dapat diminimalkan, serta pengawasannya lebih ketat, sehingga dikelaskan pada klasifikasi rendah, karena tingkat pengerusakannya dapat diminimalkan. Next. Berdasarkan hasil penghitungan, kerentanan ekosistem mangrove Pulau 2 terhadap gelombang mendapatkan nilai 2. Dan berdasarkan klasifikasi Sturges berada di kelas sedang. Tingkat kerentanan sedang ini dapat diartikan bahwa ekosistem mangrove Pulau 2 dapat terkena abrasi dan mengalami kerusakan ekosistem dalam keadaan kondisi lingkungan seperti pada saat dilakukan penelitian. Indikator yang paling mempengaruhi adalah keberadaan vegetasi mangrove. Kerentanan ekosistem akan semakin meningkat jika keberadaan mangrove semakin berkurang karena tidak ada pembaruan atau terjadi kerusakan. Next.
Kesimpulan dari kasus ini yaitu kerentanan ekosistem mangrove terhadap gelombang di kawasan konservasi Pulau 2 ada pada tingkat sedang, yang mana hal ini dipengaruhi oleh beberapa vegetasi di bibir pantai yang rusak dan kerusakan mangrove di tempat lainnya yang mengurangi kekuatan vegetasi mangrove. Hal ini menjadikan perubahan zonasi yang juga mengurangi kekuatan kawasan mangrove itu sendiri. Next. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, aplikasi sistem informasi geografis dalam pemetaan kerentanan kawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya atau TNBBR, Provinsi Kalimantan Barat. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya atau TNBBR merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Pulau Kalimantan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 281 garing KPTS garing 2 garing 1992 pada tanggal 26 Februari 1992. Penunjukan tersebut mempertimbangkan bahwa kawasan TNBBR merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis, pegunungan, dan sebagai habitat satwa liar, baik yang dilindungi maupun yang belum dilindungi. Saat ini, TNBBR berpeluang besar mengalami degradasi akibat aktivitas antropogenik, termasuk kegiatan wisata. Next. Pada penelitian ini, kerentanan kawasan diperoleh dengan menggunakan Indeks Sensitivitas Lingkungan. Indeks Sensitivitas Lingkungan atau ISL merupakan pendekatan sistematis yang dapat digunakan untuk menyusun informasi tingkat kerentanan daerah berdasarkan klasifikasi fisik perairan, sumber daya biologis, dan penggunaan sumber daya oleh masyarakat. Nilai ISL diperoleh dari penjumlahan total dari skor setiap kriteria penyusunnya, yaitu daerah bahaya erosi atau DBE, daerah tangkapan air atau DTA, dan daerah perlindungan satwa liar atau DPS. Skor total kemudian dikategorikan dalam 5 tingkat kerentanan kawasan, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Di sebelah kanan terdapat tabel klasifikasi variabel kerentanan kawasan. Variabel tersebut meliputi kemiringan lereng, kepekaan tanah terhadap erosi, intensitas hujan, ketinggian dari permukaan air laut, tipe tutupan lahan, dan daerah perlindungan satwa. Next. Yang selanjutnya adalah daerah bahaya erosi. Daerah bahaya erosi dipengaruhi oleh curah hujan dan kemiringan lereng, sehingga DBE ini tidak tersebar merata di setiap wilayah pengelolaan resort. Lokasi di sebelah kanan merupakan gambar peta dari persebaran daerah bahaya erosi. Di bagian utara terdapat sedikit wilayah yang merupakan daerah bahaya erosi yang tinggi. Boleh di next. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada daerah tangkapan air. Hasil tumpang susun peta penutupan lahan, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut, diketahui bahwa lokasi penelitian memiliki daerah tangkapan air atau DTA. Seperti pada gambar di samping kanan ini, daerah tangkapan air yang berwarna oranye ini merupakan kawasan dengan DTA sedang. Artinya sekitar 79,65% melingkupi daerah DTA yang sedang. Selanjutnya adalah daerah perlindungan satwa.
Daerah pelindungan satwa dipengaruhi oleh keberadaan keanekaragaman hayati endemik yang menetap di suatu lokasi. Satwa liar penting yang ada di lokasi penelitian ini adalah owa atau kelempiau dari spesies Hylobates sp dan enggang atau dari famili Bucerotidae. Enggang ini dari 7 jenis enggang yang dilindungi di Kalimantan, itu 6 jenisnya ada di kawasan ini, yaitu ada enggang kelihingan, julang jambul hitam, julang emas, kangkareng hitam, rangkong badak, dan rangkong gading, di mana yang 5 jenis pertama ini tergolong appendix 2, sedangkan jenis yang terakhir ini tergolong appendix 1. Boleh di next. Adapun tingkat kerentanan kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini bervariasi mulai dari sangat rendah, sedang, dan tinggi. Di samping kanan ini merupakan peta penyebaran kerentanan kawasan di Taman Nasional ini. Boleh di next. Kesimpulan jurnal 3. Perhitungan indeks kerentanan dilakukan dengan menggunakan rumus IESL dengan menganalisis DBE, DPA, dan DPS di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Tingkat kerentanan kawasan TNBBR bervariasi dari tingkat sangat rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan indeks IESL. Sebagian besar daerah dengan tingkat kerentanan tinggi telah berada di zona rimba, sedangkan sisanya masih berada di zona pemanfaatan. Next. Permisi, apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar. Baik, untuk studi kasus keempat, saya mengambil contoh salah satu jurnal yang berjudul Bringing Indices of Species Vulnerability to Climate Change into Geographic Space and Assessment Across the Coronado National Forest. Nah, jurnal referensi keempat ini membahas mengenai pengelolaan konservasi yang semakin terfokus pada perubahan iklim, sebab perubahan iklim sendiri telah merubah ekosistem dan biodiversitas hewan serta tumbuhan. Salah satu strategi untuk memahami perubahan iklim adalah dengan membuat indeks kerentanan spesies atau Species Vulnerability Indices, alias SVI. Nah, penggunaan SVI ini diharapkan dapat memberikan 2 keuntungan. Pertama, peneliti bisa memahami keadaan ekologi seperti kemampuan spesies untuk beradaptasi. Lalu yang kedua, SVI bisa memvisualisasikan nilai kerentanan dari semua spesies berdasarkan persebaran mereka. Nah, metode penelitian yang digunakan jurnal ini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, mempelajari kawasan hutan nasional Coronado Amerika Serikat bagian selatan. Lalu menganalisis dan mengidentifikasi mamalia, burung, reptil, dan amfibi di kawasan tersebut. Setelah itu memeriksa kerentanan suatu spesies berdasarkan penggunaan dan tutupan lahan serta faktor lainnya dalam perencanaan adaptasi perubahan iklim. Dan terakhir menampilkan data berupa ANOVA untuk mengevaluasi skor SAVS dan variabel-variabel lingkungan. Nah, berikut ini ada 2 tabel di bawahnya. Untuk tabel kiri adalah tabel dari indeks kerentanan spesies atau Species Vulnerability Index. Sementara yang kanan adalah indeks kerentanan spesies berdasarkan faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya itu ada beberapa bagian seperti interaksi, fenologi, fisiologi, dan juga habitat. Kemudian pada tabel kedua, bagian bawahnya terdapat spesies-spesies yang dimasukkan seperti Pemeriani, Catesbeiana, Elchantinus, Iviolitis, C. mexicana, dan lain-lain.
hasil dan pembahasan. Jadi berikut ini adalah pola spasial kerentanan spesies individu. Nah, spesies hewan telah dievaluasi dalam penelitian beserta nilai rata-rata atau mayoritas modal parameter lingkungan di habitat mereka dan di semua ecological management area atau EMA. Nah, untuk tabel bagian sisi kiri terdapat list spesies yang menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Latin seperti Northern Goshawk alias Aciper gentlis, lalu Mexican long-tongued bat atau Seorentheis mexicana, kemudian ada Western yellow-billed cuko atau Coccus americanus occidentalis dan lain-lain. Kemudian terdapat nilai kerentanan atau vulnerability score meliputi habitat, fisiologi, fenologi, biotik interaksi, dan keseluruhan. Setelah itu terdapat ecological management area bersama potensi habitat spesies. Setelah itu, kalau kita lihat kanan lagi terdapat elevansi rata-rata, majority land cover, majority percent cover, majority stewardship kategori, mean distance to perennial water source, kemudian yang terakhir terdapat mean distance to road trails to recreation site. Nah, setelah itu terdapat skor kerentanan System for Assessing Vulnerability of Species to Climate Change atau SAVS secara keseluruhan berkisar mulai dari 1,3 hingga 9,9 di antara 15 spesies dengan rata-rata 5,97. Kemudian kerentanan berbasis habitat berkisar antara 0,9 hingga 4,0 dan rata-ratanya 2,68. Kerentanan fisiologis antara 0,7 hingga 2,9 yang rata-ratanya adalah 0,85. Kemudian untuk kerentanan fenologis berkisar antara 3,8 hingga 5,0 yang rata-ratanya 1,03 dan kerentanan akibat untuk interaksi biotik berkisar antara 0,0 hingga 1,0 dan rata-ratanya 0,13. Berdasarkan model Habitat Southwest Regional GAP Analysis Program atau SWRE GAP, 15 spesies yang dinilai terutama terkait dengan habitat elevansi mengenai jenis dengan ketinggian rata-rata 1697,6 meter dan sebagian besar tutupan lahan paling sering ada Echinal Egmantrian atau pada tabel 2. Variasi dalam Cross Species Vulnerability Index atau CVSI. Nah, variasi ini dijelaskan dalam CVSI berdasarkan tutupan lahan, atau ANOVA-nya adalah F11287,63, lalu R2 adjusted adalah 0,7904, dan P0,001, N sama dengan 74,905. Nah, kemudian variasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan CVSI yang signifikan antara tipe tutupan lahan, termasuk dengan CVSI yang lebih tinggi di hutan dibandingkan dengan CVSI yang lebih rendah di lahan semak gurun. Penelitian habitat suatu spesies rentan dalam konteks penggunaan lahan, tutupan lahan, dan faktor lingkungan lainnya berguna untuk perencanaan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu, satu spesies dapat diperburuk atau diperbaiki berdasarkan fitur lanskap di dalam habitatnya. Untuk meningkatkan SWI lebih lanjut, CVSI dapat membantu manajer dalam mengidentifikasi area yang memiliki skor kerentanan tinggi secara konsisten di seluruh rangkaian spesies. Dalam melakukan analisis, mengidentifikasi 4 faktor yang perlu dipertimbangkan ketika membawa SWI ke dalam geografi ruang dan membandingkannya dengan parameter lingkungan. Pilihan spesies, area pengelolaan, model habitat, dan algoritma indeks lintas spesies semuanya mempengaruhi hasil dan interpretasi kerentanan lintas spesies di seluruh lanskap. Baik, kesimpulan dari jurnal referensi yang keempat yaitu metode untuk menilai indeks yang mengukur kerentanan spesies terhadap perubahan iklim menjadi ruang geografis di mana konteks penggunaan lahan, tutupan lahan, dan lainnya faktor lingkungan dapat dipertimbangkan secara lebih eksplisit dalam rencana spesifik spesies untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Seberang hutan nasional Colorado, spesies yang dinilai menunjukkan pola kerentanan perubahan iklim terkait dengan lahan tertentu jenis penutup dan sepanjang gradien elevasi, terutama di pegunungan Medan Hutan Nasional Coronado. Pengelolaan spesies yang lebih tinggi dengan bijaksana adalah sangat diperlukan karena banyak spesies harus menghadapi dampak perubahan iklim dan penurunan daerah habitat. Next. Kemudian di sini ada daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kami gunakan. Next. Oke, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin untuk termin pertama, karena sudah ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dari Aprilia. Oh, sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin dari Aprilia Ayu, silakan. Baik, David, terima kasih kesempatannya. Saya Aprilia Yolandari izin bertanya. Tadi di slide yang pertama tentang rumus kerentanan yang ada V lalu dikurangi dengan ES, itu boleh dijelaskan lebih detail nggak? Soalnya di jurnal tuh sepertinya tidak dijelaskan juga ya. Seperti itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Yang ini, Iya, April. iya. Oke, kami tampung dulu ya, teman-teman. Terima kasih April atas pertanyaannya. Kemudian ada Retno Robiatul. Silahkan. Oke, suara saya sudah masuk. Sudah. Pertanyaan saya berdasarkan berdasarkan studi kasus yang dari kelompok ini jelaskan, itu secara umum kan tujuan dari indeks kerentanan itu untuk apa? Gitu. Terima kasih, Cabi. Oke, terima kasih Retno. Kemudian ada dari Raffi Satria. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Raffi Satria izin bertanya. Nah, dari semua jurnal yang kalian paparkan itu saya mau tanya apa yang menyebabkan kerentanan lingkungan yang paling umum di situ. Jadi kemarin-kemarinnya itu yang apakah sama? Apa kalau ada yang sama itu biasanya itu apa gitu? Yang paling menyebabkan kerentanan pada spesies, lingkungan dan seluruhnya. Terima kasih. Mohon maaf Raffi, bisa diulangi nggak? Terlalu kecepatan itunya, temponya. Mohon maaf. Apa itu loh? Yang dari keempat jurnal kalian yang kalian paparkan, apa penyebab kerentanan yang paling terlihat gitu loh dari keempat tersebut, yang di empat-empatnya itu minimal mirip lah gitu, yang menyebabkan yang terdampak pada spesies, lingkungan dan ekonomi. Terima kasih. Oke, terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk diskusi ya teman-teman. Terima kasih. Permisi, izin masuk. Saya izin
menjawab pertanyaan yang tadi dari Aprilia ya, yang mengenai penjelasan rumus tentang kerentanan ini. Jadi kerentanan itu tuh merupakan kombinasi dari exposure, sensitivity, sama adaptive capacity. Nah, di situ kan tertera V sama dengan E plus S dikurangi AC. Nah, V itu kan vulnerability, lalu E itu paparan. Nah, gabungan paparan dan sensitivitas itu bisa meningkatkan kerentanan suatu lingkungan. Tapi apabila lingkungan itu punya kemampuan untuk mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi, nah itu tuh nilai kerentanannya itu menjadi lebih kecil begitu. April, apakah sudah menjawab atau masih ada yang bingung? Berarti rumus itu bukan menghitung kerentanan, indeks kerentanan. Jadi kan setiap exposure, sensitivity, sama adaptive capacity itu kan ada, misalnya kita ngitung exposure. Nah, di exposure itu kan ada beberapa parameter, terus di sensitivity ada beberapa parameter. Nah, di adaptive capacity juga ada beberapa parameter. Nah, nanti dari parameter itu kan dihitung. Nah, dihitung itu nanti ketemu exposure, sensitivity, sama adaptive capacity. Nah, untuk vulnerability hasil akhirnya bisa dihitung pakai E plus S dikurangi AC, begitu. Apakah ada yang ingin menambahkan? Atau bagaimana, April, masih bingung atau sudah cukup paham? Iya, Firman, sudah cukup paham. Makasih ya atas jawabannya. Sama-sama, April. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Retno mengenai tujuan dari indeks kerentanan. Menurut kelompok kami, secara umum indeks kerentanan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kerentanan pada suatu kawasan konservasi terhadap adanya ancaman. Apakah ancaman tersebut akan berakibat sedang atau tinggi atau rendah, sehingga kita dapat menentukan perlakuan yang tepat untuk meminimalkan ancaman tersebut yang dapat merusak kawasan konservasi, sehingga kita dapat mengantisipasi. Seperti itu, Retno. Bagaimana? Oke, baik. Izin bertanya lagi ya, Fana. Berarti untuk indeks kerentanan ini sebaiknya dilakukan pada wilayah yang bagaimana? Misalnya, apakah harus ada syarat wilayah yang luas atau wilayah yang tidak begitu luas dapat dilakukan? Seperti itu, Fana. Sepengetahuan kami, selama tempat tersebut termasuk ke dalam kawasan konservasi, dalam kasus ini ya, itu tetap diperlukan perhitungan indeks kerentanan, karena di setiap kawasan konservasi kan pasti terdapat ancaman gitu, yang terbagi-bagi dalam beberapa parameter. Seperti tadi, sewaktu kami membahas tentang mangrove, itu terdapat parameter-parameter seperti tutupan atau jenis-jenis mangrove yang tepat yang dapat digunakan di wilayah konservasi tersebut. Nah, sehingga sama kita dapat melakukan perlakuan yang tepat untuk menghadapi ancaman tersebut. Jadi, selama tempat tersebut termasuk dalam kawasan konservasi, tetap diperlukan. Seperti itu, Retno. Oke, Fana. Cukup memahamkan. Terima kasih, kelompok ini. Sama-sama, Retno. Halo? Ada lagi pertanyaan nggak nih? Masih ada satu, Pak. Masih ada satu ya?
Iya Pak, sebentar Pak. Halo, saya izin menjawab pertanyaan dari Raffi mengenai penyebab kerentanan lingkungan yang paling terlihat. Jadi penyebab kerentanan lingkungan ini pada umumnya itu merupakan faktor lingkungan yang dapat berupa perubahan iklim, perubahan suhu, kondisi geografis, dan wilayah-wilayah yang secara geografis dapat menyebabkan kerentanan seperti daerah yang mengalami erosi tinggi, daerah dengan tangkapan air yang rendah, seperti itu. Terima kasih. Dari Raffi mungkin ada yang ingin ditanggapi. Ya udah, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada teman-teman yang bertanya karena sudah ada penanya dari teman yang lain. Apa masih ada tanggapan terkait presentasi kelompok kami? Baik, saya komentari dulu ya. Jadi gini, tujuan kenapa dilakukan suatu penilaian indeks kerentanan, yang pertama adalah sebagai dasar strategi pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri. Contohnya gini, pada saat suatu kawasan tersebut mempunyai nilai kerentanan yang tinggi, rentan itu apa sih sekarang definisi rentan itu? Rentan itu bahasa Inggrisnya fragile. Kalau Anda melihat kardus tulisannya fragile, itu kan berarti rentan. Artinya apa? Dia harus diperlakukan dengan hati-hati. Ya. Jadi kalau rentan tadi, misalnya isinya gelas itu kan rentan, kan? Begitu pecah dia, begitu jatuh dia pecah. Begitu pecah dia susah untuk kembali ke menjadi gelas lagi. Nah, kawasan ekosistem atau konservasi itu juga yang punya kerentanan tinggi seperti itu. Dia mudah sekali rusak. Rusaknya entah karena pencemaran, entah karena pengelolaan yang tidak ramah lingkungan, pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukan, dia menjadi rusak. Begitu rusak, maka dia akan susah untuk kembali lagi. Contohnya, tadi ada yang membedah jurnal tentang kerentanan kawasan terumbu karang atau coral reef. Terumbu karang itu terinjak saja dia bisa patah. Dan untuk tumbuh dalam 1 tahun, dia tambahnya hanya mungkin setengah sampai 1 cm. Nah, bayangkan jika terjadi pengelolaan yang tidak bijaksana, misalnya di situ dijadikan pelabuhan, sehingga terumbu karangnya kan rusak, maka dia sudah tidak akan mungkin lagi kembali menjadi terumbu karang. Atau misalnya sebagai tempat pembuangan limbah ini loh, di selat antara Batam dan Bangka itu ada selat yang dipakai untuk mencuci tanker minyak. Nah itu buangan sisa-sisa buangan minyak itu tadi akan merusak terumbu karang.
Dan untuk bisa hidupkan kembali, ada salah satu jurnal mengatakan 75 tahun itu baru bisa hidup. Bimbingan saya dulu kakak kelas Anda 2012 ya, atau iya 2012 itu mengkaji tentang terumbu karang di Pulau Panjang, Jepara. Jadi dari data tahun 80 itu bagus. Tapi tahun 90 itu terjadi kebocoran sebuah kapal minyak sehingga tumpah ke situ. Itu sampai dia penelitian tahun 2000 berapa? 2015 atau 16 itu karangnya belum tumbuh, masih mati semua. Nah, itu makanya perlu digaji suatu apa istilahnya? Indeks kerentanan. Intinya kalau ketemunya indeks kerentanannya tinggi, berarti harus diperlakukan dengan hati-hati. Syukur-syukur kawasan tadi dijadikan sebagai kawasan konservasi. Jadi kawasan konservasi ini adalah suatu kawasan yang menjaga sumber daya hayatinya. Tetapi juga selain menjaga, dia harus meningkatkan kualitas sumber hayati. Kualitas itu bagaimana? Ya dengan harus dihitung juga dengan kualitatif ya, kuantitatif. Misalnya suatu kawasan mangrove sekarang diketahui indeks, Anda sudah tahu ya indeks H. aksen misalnya, keanekaragamannya misalnya 2,5. Kalau mau ditingkatkan kualitasnya berarti dia harus menjadi 3. Nah itu bagaimana caranya? Nah itu yang disebut dengan konservasi itu seperti itu. Kalau 2,5 tetap 2,5, apalagi 2,5 jadi 1, itu berarti tujuan konservasinya tidak tercapai. Maka perlu dilakukan suatu penilaian bagaimana kawasan konservasi ini bisa terus terjaga apa istilahnya? Keutuhannya atau kelestariannya. Tujuannya adalah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan penilaian pada kawasan konservasi atau gampangannya menghitung indeksnya? Tentunya dengan cara berbagai rumus ya. Rumus-rumus yang sudah ada itu adalah hasil dari riset yang sudah teruji secara sahih, sudah valid, sudah diuji reliabilitas dan validitasnya sehingga itu memang bisa dipakai sebagai rujukan untuk penghitungan. Nah tadi di kelompok berapa ini ya, pokoknya kelompok yang tadi presentasi itu dia menyampaikan beberapa contoh jurnal penghitungan untuk indeks kawasan konservasi. Nah tadi Anda lihat untuk kawasan mangrove dengan kawasan terumbu karang itu sudah beda nanti rumusnya. Ya karena apa? Ya karena faktor-faktor yang mempengaruhi pada kondisi tersebut berbeda. Nanti saya akan menyampaikan sebuah penilaian indeks untuk kawasan pesisir atau Coastal Vulnerable Index, indeks kerentanan kawasan pesisir. Itu juga akan beda lagi dengan yang Anda sampaikan tadi. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Maksud saya adalah Anda bisa lebih mengaplikasikan ilmu biologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bisa lebih applicable lah biokonservasi ini. Faktor-faktor yang pengaruh berbeda-beda ya. Jadi kalau kita berbicara lingkungan itu ada 5 pilar ya. Dulunya 3 pilar. 3 pilarnya adalah aspek lingkungan atau ekologi, kemudian aspek sosialnya, dan terakhir adalah aspek ekonominya. Jadi ekonomi, ekologi, dan sosial. Nah itu harus diperhatikan semua karena dari masing-masing aspek tadi akan memberikan dampak pada kerentanan. Mungkin secara biologi bagus, tapi ternyata secara ekonomi karena masyarakatnya miskin, akhirnya mereka mengambil yang ada di situ. Misalnya terumbu karang diambil itu ikannya diracun, maksudnya ditangkap dengan racun, kemudian mengambil beberapa koral atau anemon untuk dijual, maka tidak akan seimbang. Sehingga di dalam menghitung indeks kerentanan ada 3 aspek yang dihitung, sosial, ekonomi, dan ekologi. Itu dulu ya. Sekarang sudah berkembang menjadi 5. Tambah lagi ada aspek kelembagaan. Kelembagaan itu ya peraturan, hukum, mungkin perda, peraturan presiden, dan sebagainya. Satu lagi adalah aspek engineering atau rekayasa. Jadi bagaimana melakukan suatu rekayasa pada suatu ekosistem itu juga memberikan pengaruh pada kerentanan.
Jadi ada 5 aspek ya. Aspek sosial, ekonomi, ekologi, engineering, dan kelembagaan. Nah, untuk mahasiswa S1 seperti Anda, karena Anda mahasiswa biologi, maka Anda hanya fokus pada aspek ekologi atau lingkungannya saja. Anda tidak akan maksudnya tidak punya cukup bekal untuk menghitung aspek ekonomi ya. Karena dalam ekonomi nanti ada penghitungan benefit cost ratio, BC ratio, kemudian IRR, internal rate return, ada NPV, net present value, nah, macam-macam kan. Ya, ada pada aspek ekologi. Aspek ekologi, aspek sosial juga bisa. Bagaimana misalnya pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat, bagaimana pendidikan masyarakatnya, kemudian bagaimana pencaharian masyarakatnya, bagaimana pendapatan masyarakat dalam apa istilahnya 1 bulan berapa. Nah, itu nanti menjadi penghitungan indeks kerentanan. Nah, pada aspek biologi Anda bisa juga merembet ke aspek fisik, jadi biofisik yang dihitung. Misalnya karena abrasi, kemudian gelombang, kemudian tadi ada yang mengatakan apa tadi ya? Saya kurang pas, saya sedang mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, itu yang dihitung juga banyak, tapi secara umum Anda menghitung pada aspek biofisik saja. Itu sudah bisa dipakai untuk menentukan indeks kerentanan kawasan secara biofisik. Nah, tujuan tadi adalah untuk memberikan rekomendasi ya. Misalnya kawasan pantai nanti ternyata kerentanannya rendah. Artinya kalau kerentanan rendah, maka berbagai aktivitas yang merubah tata guna lahan, merubah bentang lahan itu diizinkan. Mau dijadikan pelabuhan boleh, mau dijadikan mungkin tempat pelelangan ikan juga boleh. Tapi kalau kerentanan sedang bagaimana? Sedang itu berarti harus pemanfaatan yang hati-hati. Pemanfaatan yang tidak terlalu destruktif, tidak terlalu merusak lingkungan. Nah, contohnya misalnya untuk kegiatan ekowisata. Kalau Anda melihat beberapa kawasan mangrove, ya di Semarang, di Pasar Bangi Rembang, kemudian di Cilacap, itu dimanfaatkan untuk ekowisata. Karena ekowisata ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan, yaitu konservasi, edukasi, partisipasi masyarakat lokal, dan pendapatan masyarakat lokal. Tapi kalau wisata secara massal, wisata yang komersil, maka dia akan tidak ada aspek konservasinya. Mungkin mangrove-nya malah justru dikonversi menjadi atraksi-atraksi hiburan misalnya. Nah, itu nanti tidak akan pas ya. Tapi kalau dari penghitungan indeks kerentanannya tinggi, berarti ya jangan diapa-apakan di situ. Jadikan saja kawasan konservasi dengan masuk mungkin sebagai taman nasional atau cagar alam atau mungkin apa istilahnya kawasan pelestarian alam, itu bisa dipakai seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah seperti itu. Sampai di sini bisa dimahami ya. Saya akan memberikan contoh. Ini waktunya tinggal berapa menit ya? Setengah jam ya. Bentar, saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Halo? Ya, Pak. Sudah ya? Jadi ini adalah kerentanan kawasan konservasi. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi kerentanan itu tadi yang disampaikan di jurnal pertama benar juga. Jadi kerentanan adalah berbagai apa istilahnya? Kompleksitas atau gabungan antara keterpaparan atau exposure, kemudian tingkat apa tadi ya? Jadi ada 3 faktor yang berpengaruh seperti itu. Nah, kerentanan ini adalah dipengaruhi oleh karakteristik. Maaf ya, ini di rumah saya ada tukangnya. Kalau ada yang suara-suara orang gergaji keramik itu dari saya. Ada karakteristik biologi, geografi, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Nah, kita membatasi pada aspek biologis dan mungkin sedikit geografi. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau kita melakukan suatu assessment pada hutan lindung, maka ada 3 parameter yang kita pakai, yaitu kelerengan, jenis tanah, yang jenis tanah ini berhubungan dengan nanti tingkat erosi, kemudian curah hujan rata-rata.
Dari Kelerengan misalnya, Anda melakukan kajian di sini. Misalnya Anda dari penghitungan atau dari penelitian dengan teodolit, atau sekarang pakai handphone bisa kok menentukan tingkat kelerengan tuh. Nanti handphonenya diletakkan, nanti ketemu berapa persen itu kemiringannya. Kalau Anda menemukan tingkat kemiringan misalnya 10%, artinya dia ada di level yang kelas kedua ini kan, landai karena 10%, maka skornya 40. Nah ini dengan SK sesuai dengan SK Menteri Pertanian. Misalnya ketemunya kelerengannya 57%, berarti dia sangat curam. Maka dia skornya 100. Kemudian jenis tanah ya, jenis tanah mungkin Anda, saya yakin juga tidak paham ini. Apa jenis aluvial yang bagaimana, yang jenis latosol bagaimana. Nah, maka ini bisa juga dengan cara mengajak peneliti dari ilmu tanah. Nah, misalnya ketemu dari kajian tanah di situ, ketemu jenisnya, katakanlah aluvial, berarti dia rendah atau tidak peka. Maka skornya 15. Tapi kalau ketemu tanahnya litosol atau regosol, berarti dia kepekaannya saat ini, skornya 75. Nah, ingat-ingat ya skornya tadi ya. Tadi misalnya ketemu skornya 40 ya, karena 10%. Kemudian di sini skornya tadi aluvial 15%. Kemudian curah hujannya bagaimana? Curah hujan tidak bisa Anda teliti dalam waktu 1-2 hari. Ini harus data tahunan. Yang punya data tahunan adalah istilahnya BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, data dari BMKG bisa Anda minta, misalnya curah hujan tahun 2020, ketemunya 15,2, berarti skornya 20. Tadi ingat, skornya tadi berapa? Kelerengan, kelerengan tadi 20, 15, di sini 20. Berarti kalau dijumlah berapa? 20 tambah 15 tambah 20. 55, bener ya. Maka dia skornya kalau 55 kurang dari 124 atau sama dengan ya. Maka kawasan tersebut harus dicadangkan sebagai hutan produksi tetap. Artinya Anda boleh itu melakukan suatu kegiatan bukan komersil ya, kegiatan yang misalnya nebang kayunya, tapi ya ditanam lagi ya. Artinya itu hutan produksi itu memang untuk mencari keuntungan secara finansial ya. Ini misalnya yang diberi pengelolaan kan perhutani ya. Tapi kalau tadi ketemunya 175, 180 katakanlah, maka dia harus menjadi hutan lindung. Dia tidak bisa dijadikan hutan produksi. Tidak boleh orang nebang kayu di situ. Tidak boleh orang mengambil hasil istilahnya atau fauna yang ada di situ. Nah, sekarang saya masuk ke topik yang kedua, yaitu penentuan kepekaan sumber daya alam dengan CVI, Index Vulnerability Index ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kawasan pantai ini adalah kawasan yang dinamis ya, perubahannya itu kan faktornya banyak. Ada angin muson, ada angin barat, ada angin timur, kemudian ada pasang surut, ada tinggi gelombang yang berbeda. Nah, itu semua akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi suatu pantai. Maka perlu dilakukan suatu kajian bagaimana pantai tadi secara ekologis, saya kasih highlight ya, secara ekologis itu bisa diketahui bagaimana indeks kepekaannya. Ya, jadi kondisi atau kepekaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi awal dari pantai itu sendiri ya. Baik dari sumber daya alamnya, kegiatan manusianya atau sifatnya. Contohnya gini, pantai pasir putih atau pantai yang bermangrove atau pantai dengan terumbu karang itu akan memiliki kepekaan yang berbeda dengan pantai yang bertebing berbatu. Contohnya misalnya pantai bertebing berbatu itu pantai-pantai di Kebumen ya, itu kan kalau pantai Karangbolong dan sebagainya itu kan pantainya bertebing berbatu. Itu kan kepekaannya berbeda. Nah,
Tujuannya adalah bagaimana menganalisis dan menentukan kepekaan lingkungan pantai dengan menggunakan CVI. Nah, jadi nanti ada beberapa parameter ini. Alatnya seperti ini. Jadi Anda pakai GPS, kemudian pakai tally sheet namanya, alat pencatat. Kemudian Anda mau menyelidiki gimana? Misalnya katakanlah pantai utara Semarang. Ya tentunya yang diselidiki mulai dari pantai barat di Mangunharjo sampai di pantai sebelum Sayung itu pada pantai Tambak Lorok. Panjang kan? Tapi Anda tidak harus meneliti semuanya. Anda bisa membuat sampling, yaitu kemudian membuat sel ya. Sel itu plot kalau di dalam membuat di bioekologi. Ya, plotnya ini yang Anda ukur di plot-plot tersebut untuk menentukan tingkat atau mengambil data-data untuk tingkat kerentanan. Ya, plotnya seperti ini ya. Misalnya pantainya ini Anda bikin plot. Plotnya 2, misalnya 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14. Jadi tidak harus semuanya diambil, tapi bisa Anda tahu ya, sudah pernah kuliah metode ya, acak atau random sampling itu ya mengambil secara acak di antara 1 sampai 16 ini. Caranya mungkin dengan membuat semacam apa istilahnya, kayak orang arisan itu loh, bikin lintingan 16 kemudian Anda kocok, Anda ambil 4 misalnya, itu bisa dipakai untuk cara untuk sampling secara acak. Nah, ini adalah parameternya. Jadi kalau misalnya Anda melihat geomorfologi atau bentuk pantai, morfologi pantai bagaimana? Kalau misalnya Anda melihat pantainya ini berawa, ada delta atau terumbu mangrove atau punya terumbu karang, maka dia mempunyai skor 5. Ya, sangat tinggi artinya. Tapi kalau pantainya bertebing, berbatu, terjal, ombaknya gede, maka dia skornya 1. Yang kedua adalah parameter erosi. Erosi ini adalah daratannya berkurang ya, karena erosi itu kan abrasi kan. Jadi daratannya tambah lama tambah mundur karena kena air laut. Tapi kalau akresi dia justru daratannya tambah maju. Jadi garis pantainya maju. Kalau erosi garis pantainya mundur, kalau akresi garis pantainya maju. Kalau misalnya garis pantainya maju, ya, maju itu kan berarti plus kan, 1 sampai 2. Misalnya ketemunya majunya 1,5 per tahun, meter per tahun, maka dia termasuk rendah. Tapi kalau mundurnya katakanlah 1,8 meter, berarti dia masuk ke dalam tinggi, skornya 4. Skornya 4 ya. Tapi kalau berawa kan skornya 5. Kemudian kemiringan pantai sama dengan yang tadi dengan kemiringannya kalau misalnya lebih dari 1,2%, berarti sangat miring kan, terjal kan, dia termasuk sangat rendah, skornya 1. Kemudian kalau kemiringannya rendah, kurang dari 0,3, maka dia skornya 5. Jadi Anda lihat angka-angka ini, kemudian skor ini dimasukkan. Jarak tumbuhan juga gitu. Jarak tumbuhan kan pantai itu ada pasang surut dan pasang naik. Saat pasang tertinggi diukur tumbuhan dari pasang tertinggi berapa meter. Lalu pada saat surut terendah diukur juga berapa meter, nanti ketemu kan, dibagi 2 rata-ratanya. Misalnya saat pasang tertinggi katakanlah 20 meter, saat terendahnya 10 meter, berarti 10 tambah 20, 30 bagi 2, berarti 15 meter rata-ratanya. Tinggi gelombang Anda bisa cari data di KKP ya, di DKP, Dinas Perikanan dan Kelautan. Kalau gelombangnya ini tinggi, ya lebih dari 1,2 meter, maka dia termasuk mempunyai kerentanan sangat tinggi. Kemudian kisaran pasang rata-rata, ya kisaran pasang rata-rata itu jarak tinggi antara pasang tertinggi dan terendah. Kalau kisaran ya pasang tertinggi dan terendah selisihnya itu banyak ya, lebih dari 7 meter katakanlah, itu dia skornya 1. Jadi skor ini skor ini nanti Anda masukkan ke dalam rumus berikut ini. Jadi A ini adalah geomorfologi,
Misalnya ketemu tadi 5. B kali B, B-nya erosinya misalnya ketemunya 3 karena 1. Kemudian C-nya kemiringannya tadi 1,2 ya, berarti sangat rendah, berarti kali 1, jadi 5 kali 2 kali 1, kemudian dikalikan dibagi 6 di akar. Nah, nanti ketemu CVN seperti ini. Kalau nanti di atas 29, maka dia punya kerentanan sangat tinggi. Kalau dia 25,6 sampai 2,9 kerentanan tinggi, kalau kurang dari 20 jadi kerentanannya rendah. Artinya kalau kerentanan rendah nanti bisa dibuat pelabuhan atau aktivitas yang lain di sini. Tapi kalau kerentanan tinggi, sangat tinggi, maka dia harus jadi kawasan konservasi. Nah, ini bisa Anda linkkan dengan GPS, GIS. Dengan nanti dalam satu pantai ini di Semarang, mungkin kawasan di Mangunharjo dengan di Sayung, dengan di Tambak Loro akan berbeda kerentanannya. Tergantung dari faktor yang ada di situ. Bisa nanti ada yang sangat tinggi, merah, ada yang mungkin tinggi, kuning, ada yang menengah, ini kuning apa ya, kuning oranye ya, rendah atau sangat rendah. Nah, itu tergantung dari situ. Nah, ini adalah contoh untuk kerentanan di kawasan pesisir ya. Mungkin ini saya share ke nanti saya ingin Anda menghitung ya, Anda bikin hitung-hitungan. Saya share ke Mbak Ana biar di-share ke teman-temannya. Sambil saya mencari sebentar. Kok WhatsApp webnya malah macet ini. Tadi mana ya, Mbak Ana nih ya. Ya, Mbak Ana silahkan di-share ke temannya. Kemudian saya ingin memberikan sedikit latihan ya. Saya pernah memberikan di mana ya? Halo Mbak Ana, bisa dimonitor? Halo?
Maaf Pak, mungkin bisa dikirim di Microsoft Team ini saja Pak. Baik, bentar Mas ya. Saya tuh nyari itu loh, contoh soal kok malah nggak ketemu ya. Bentar, tak kirim di sini aja. Baik Pak. Dah saya kirim Mas. Saya tak gini aja lah, tak ketik di sini saja lah kalau gitu. Nggak ketemu soalnya. Sudah terlihat Mas, Mbak? Terlihat Pak. Nah, silakan ini Anda hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Anda masukkan nilai-nilainya, kemudian hitung pakai rumus ini. Saya tunggu sampai jam 9 lebih 7.
Ada yang sudah ketemu? Silakan bisa diketikkan hasilnya kalau sudah ketemu. Ada yang sudah ketemu belum? Nilainya berapa? Hasilnya 40 ya, Pak? Atau yang bintang itu dikali atau bagaimana ya, Pak? 66,
8,16 bukan ya, Pak? Baik, kalau belum ketemu, ya betul ini siapa yang 8,16 ini? Bener ini. Mbak Priscilia ketemunya 8,16 sesuai dengan hitungan saya. Nah, nanti silakan yang lain bisa tanya ke Mbak Priscilla. Ya toh Mbak, kok jenengmu angel banget. Priscilla Sita Kirana Wisal Yakarini. Nah, ini bener ini 8,16. Ya. Jadi termasuk ke dalam indeks kerentanan apa Mbak? Rendah karena di bawah 20. Udah, Pak. Ya, berarti apa? Berarti bisa di Semarang itu bisa jadi pelabuhan, ya, bisa jadi dermaga, bisa jadi apa istilahnya peruntukan-peruntukan yang lain. Oke, demikian kuliahnya ini sudah lebih jam 9:10 ya kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti kuliah pengganti dengan mitra kami yaitu dari PT Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya.